Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 6. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Glaukoma Sekunder karena Hifema. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota SGD kami sesuai dengan yang tertera pada layar. Baik, kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimadi Aprilia Dusisyanti dengan 3 digit NIM terakhir 229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Hifema adalah akumulasi sel darah merah di bilik mata depan yang disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah. Efek sampingnya termasuk peningkatan tekanan intraokular dan juga risiko berkembangnya glaukoma. Gejalanya meliputi nyeri, ada fotofobia, kehilangan penglihatan, dan juga adanya darah di bilik mata depan. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan slit lamp. Trauma tumpul pada mata merupakan penyebab hifema yang paling umum, dengan kejadian 12 hingga 17 per 100.000 orang. Laki-laki 78% dan juga orang dewasa 55% lebih mungkin mengalami hifema traumatik dengan 40% kasus disebabkan oleh aktivitas olahraga dan juga rekreasi. Hifema juga dapat berkembang dengan sendirinya sebagai akibat dari beberapa penyakit sistemik dan juga mata, termasuk masalah koagulasi, neovaskularisasi iris, infeksi, dan juga kanker mata. Penanganan hifema ditentukan berdasarkan derajatnya, komplikasi, dan juga respon pasien terhadap pengobatan. Tujuan terapi adalah untuk mengurangi pendarahan, meningkatkan penyerapan darah, dan juga menurunkan tekanan intraokular. Jika pengobatan tidak berhasil, intervensi bedah bisa menjadi pilihan. Mungkin sekian mengenai latar belakang. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Permesti dengan 3 digit NIM terakhir 165. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah apa definisi dan epidemiologi dari glaukoma sekunder karena hifema, kemudian juga bagaimana etiologi dan patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen dan tata laksana, pencegahan dan edukasi, serta prognosis dari glaukoma sekunder karena hifema. Selanjutnya, tujuan kami dalam menyusun karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan definisi dan epidemiologi, etiologi, dan patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen dan tata laksana, pencegahan dan edukasi, serta prognosis dari glaukoma sekunder karena hifema. Dan selanjutnya adalah tentang manfaat. Pertama, manfaat teoritis. Tulisan ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang glaukoma sekunder karena hifema. Hal tersebut memuat definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen, tata laksana, pencegahan, edukasi, dan prognosis dari glaukoma sekunder karena hifema. Kemudian manfaat praktis bagi pembaca adalah sebagai sumber informasi dan referensi mengenai glaukoma sekunder karena hifema. Dan manfaat praktis bagi penulis adalah menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam menulis karya ilmiah. Hasil karya ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulisan karya ilmiah lainnya. Dan yang terakhir, manfaat praktis bagi institusi akademik adalah tulisan ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan pengetahuan tentang glaukoma sekunder karena hifema. Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Putu Adnan Wibawa dengan NIM 134, izin untuk menjelaskan definisi epidemiologi glaukoma sekunder akibat hifema. Jadi hifema ini mengacu pada akumulasi darah di ruang anterior mata. Hifema sering disebabkan oleh trauma tumpul pada mata yang merobek pembuluh darah dari iris dan badan siliaris serta merusak bilik mata depan. Kosumor ini kan seharusnya diproduksi oleh badan siliaris, nanti mengisi bilik depan terlebih dahulu, kemudian nanti akan didrainase melalui kanal Schlemm, ini jalur konvensional, atau melalui jalur vaskular yang nantinya dibawa ke vena sistem. Nah, glaukoma sekunder ini terjadi ketika jalur drainase ini terhambat oleh fibrin dan bekuan darah, sehingga menyebabkan penyumbatan dan meningkatnya tekanan intraokular. Pada Amerika, hifema ini terjadi pada 17 dari 100.000 populasi tiap tahunnya. Dan hifema derajat 1 ini paling sering terjadi pada pria, yaitu sebanyak 75% pada usia sekolah. Secara umumnya hifema itu tidak berkomplikasi, dapat sembuh dan hilang secara spontan dalam waktu kurang dari 1 minggu, ya biasanya sih sekitar 5-6 hari. Lalu tingkat keparahan perdarahan bilik mata depan diperhitungkan saat menilai hifema. Istilah mikrohifema ini mengacu pada adanya sel darah merah yang mengambang yang hampir tidak terlihat pada bilik mata depan. Tingkat 1 mengacu pada darah yang terlihat di bilik mata depan yang menempati kurang dari sepertiga volumenya. Kalau tingkat 2 itu mengacu pada darah yang terlihat di bilik mata depan menempati sepertiga sampai setengah volumenya. Terus tingkat 3 itu definisikan
ketika lebih dari setengah, tapi tidak seluruh volume bilik mata itu terisi, sedangkan tingkat 4 tuh hifema bola 8 istilahnya, atau seperti yang diusulkan oleh Bansal et al, namanya bola merah, yang dimana ketika bilik mata depan terisi penuh dengan darah itu dikategorikan sebagai tingkat 4. Jadi berikut mungkin tingkatan yang saya sebutkan itu tingkatan-tingkatan dari hifema ya. Menurut sebuah penelitian, kecelakaan industri sebanyak 34,2% berkontribusi dalam hifema, dan kemudian lanjut kepada glaukomanya nanti. Trauma terkait olahraga juga seringnya 42% merupakan penyebab utama dari hifema. Orang dewasa dan remaja itu sebenarnya rentan sekali juga untuk mengalami cedera karena cedera ini bisa didapat misal dari perkelahian, kemudian ada ini pukulan energi tinggi ya. Jadi selain itu juga bisa karena aktivitas-aktivitas seperti main paintball atau menggunakan senjata airsoft, atau mungkin saat kecelakaan pada saat airbag itu mengembang. Nah, itu merupakan beberapa penyebab-penyebab lainnya dan penjelasan kenapa dia sering terjadi di usia produktif, terutama di pria. Kemudian antara 30-60% kasus ini terjadi dalam berbagai rangkaian ya, yang biasanya karena trauma tumpul, lagi-lagi karena trauma tumpul, ini biasanya terjadi akibat aktivitas-aktivitas atletik seperti olahraga. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Sarah Putri Bungaran dengan 3 digit NIM akhir 078. Izin untuk menjelaskan mengenai etiologi hifema. Penyebab paling umum dari hifema adalah trauma tumpul. Trauma ini terjadi ketika tekanan bola mata menyebabkan cedera pada iris, badan siliaris, trabecular meshwork, dan pembuluh darah di sekitarnya. Cedera tersebut menghasilkan gaya geser yang dapat merobek pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan sel darah merah di bilik mata depan. Penyebab lain yang dapat muncul adalah trauma yang menembus dan hifema spontan. Dan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hifema spontan yaitu iridesrubiosis, juvenile xanthogranuloma, iris melanoma, distrofi myelonik, dan keratouveitis. Beberapa penyakit seperti leukemia, penyakit von Willebrand, penyakit sel sabit, hemofilia, itu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya hifema. Pasien yang telah menjalankan operasi intraokular dan juga pasien yang menggunakan obat-obatan antikoagulan itu juga berisiko untuk terkena hifema. Baik, mungkin sekian mengenai etiologi hifema, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gabriel Fembers Davita dengan 3 digit NIM terakhir 118 dan hari ini saya akan bahas berkaitan dengan patofisiologi dari glaukoma sekunder karena hifema. Di sini patofisiologinya itu melibatkan beberapa mekanisme. Yang pertama dan paling sering penyebab paling utama adalah trauma dan peradangan, seperti benda tumpul pada mata. Trauma ini akan menyebabkan robekan pada badan siliaris, iris, dan juga struktur anterior chamber lainnya, di mana dia akan menimbulkan rebuknya pembuluh darah, terutama di lingkaran arteri utama yang ada pada segmen anterior, sehingga menyebabkan pendarahan ke dalam anterior chamber ini. Selain itu juga ada kondisi di mana sel darah merah yang produk sampingnya itu menumpuk yang nantinya menimbulkan penyumbatan pada trabecular mesh atau jalinan trabekular dan nantinya akan menimbulkan peningkatan pada intraocular pressure. Nah, penyumbatan ini juga bisa terjadi akibat trauma langsung pada jalinan trabekularnya. Selain itu, glaukoma kronis akibat karena hifema ini juga bisa terjadi karena adanya perubahan fibrotik pada jalinan trabekular yang disebabkan oleh peradangan. Di mana peradangan ini adalah reaksi kerusakan pada mata, termasuk siklodialisis, resasi sudut, dan juga pemotongan pembuluh darah iris. Nah, selain itu, glaukoma ini juga bisa terjadi karena adanya blokade pupil yang akhirnya menimbulkan closure angle glaukoma yang sekunder, di mana bekuan darah akan menutupi antar pupil atau lensa dan menghalangi jalannya cairan dari bagian posterior ke bagian anterior chamber. Lalu yang selanjutnya itu juga bisa disebabkan karena adanya patofisiologinya berupa mekanisme neovaskularisasi, di mana iris atau badan siliaris itu menyebabkan hifema. Nah, neovaskularisasi ini terjadi karena adanya iskemi pada bagian posterior yang sering dikaitkan dengan penyakit mikrovaskular seperti diabetes. Hifema juga bisa terjadi pasca operasi intraokular, terutama kalau sempat melakukan pembedahan yang melibatkan sudut filtrasi, dan juga jenis lensa intraokular pada anterior bilik mata depan itu sangat bisa juga menjadi penyebab daripada hifema, seperti halnya lensa kaku yang merujuk pada kondisi yang namanya sindrom uveitis glaukoma hifema. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Angelika Fatmawan dengan 3 digit NIM akhir 092. Saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari glaukoma sekunder karena hifema. Glaukoma sekunder karena hifema ini ditandai oleh peningkatan tekanan intraokular akibat akumulasi darah di bilik mata depan yang menghambat aliran keluar aqueous humor melalui anyaman trabekular. Nah, gejala utamanya itu meliputi nyeri mata, sakit kepala, penglihatan kabur, halo di sekitar cahaya, fotofobia, mual, dan muntah. Penurunan ketajaman visual sering terjadi karena sel darah merah dalam aqueous humor itu mengaburkan jalur cahaya ke retina dan karena kerusakan saraf optik akibat peningkatan TO juga. Nah, ini dapat menyebabkan central visual impairment dan peripheral visual impairment. Pada pemeriksaan fisik itu dapat ditemukan injeksi konjungtiva, edem kornea, pupil yang tidak merespon cahaya secara normal, serta bilik mata depan yang bisa terlihat dangkal atau dalam tergantung kondisi spesifik matanya. Baik, perkenalkan nama saya Kada Bintang Aristia Putri dengan NIM akhir 056 untuk menjelaskan diagnosis glaukoma sekunder karena hifema. Biomikroskopi USG adalah prosedur yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis kasus ini karena memungkinkan penentuan posisi haptik dan juga optik serta interaksinya dengan struktur mata di sekitarnya. Pemeriksaan lainnya adalah tomografi korsi optik makula yang mampu mendeteksi edema makula sistoid, fotosegmen anterior, dan juga mikroskop spekular. Metode lainnya, terutama pada pasien dengan riwayat trauma, yakni pengukuran tekanan intraokular menggunakan tonometer yang seringkali meningkat hingga 30 mm air raksa karena darah di ruangan anterior menghalangi aliran keluar cairan intraokular. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan visus menggunakan tabel Snellen dan juga cup disc ratio menggunakan ophthalmoscopy, dan biasanya rasio ini meningkat karena kerusakan saraf optik akibat tekanan intraokular yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Arianda Bella Metri Anjasrini dengan 3 digit NIM akhir 188. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen awal. Nah, di mana hifema sendiri itu adalah adanya darah di bilik anterior mata yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular ataupun TIO yang berpotensi menyebabkan glaukoma sekunder. Nah, untuk penanganannya sendiri itu lebih ke arah mengontrol tekanan intraokular dan juga penanganan penyebab dasar dari hifema. Nah, hifema ini biasa bersifat self-limited dan biasanya sembuh dalam 1 minggu. Istirahat total, elevasi kepala tempat tidur lebih dari 30 derajat, dan juga menggunakan pelindung kepala dapat mengatasi hifema. Nah, penanganan awal glaukoma sekunder seringkali melibatkan penggunaan obat-obat topikal dan juga sistemik untuk menurunkan TIO. Nah, obat-obatan golongan beta blocker, inhibitor karbonat anhidrasa, dan juga agonis alfa dapat digunakan sebagai terapi lini pertama untuk mengontrol TIO. Sekian dari saya akan lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Jenis Galdincan dengan 3 digit NIM terakhir 109. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai intervensi pembedahan dari topik hari ini. Baik, pasien hifema yang memerlukan intervensi pembedahan adalah seperti pada kasus refraktori, hifema tingkat tinggi yang persisten, peningkatan tekanan intraokular yang terus-menerus, dan juga glaukoma yang tidak terkontrol. Glaukoma yang terjadi akibat komplikasi dari hifema dapat ditangani dengan teknik pembedahan yang diawali dengan irigasi serta aspirasi perdarahan, yang dilanjutkan dengan tindakan trabekulektomi yang telah lama menjadi prosedur utama untuk mengobati glaukoma. Sejumlah prosedur yang kurang invasif telah muncul dalam beberapa tahun terakhir untuk mencari alternatif yang efektif dalam menurunkan tekanan bola mata, tetapi dengan resiko komplikasi pasca operasi yang lebih rendah. Salah satunya adalah microshunt. Microshunt memiliki keunggulan dalam menurunkan tekanan bola mata serta mengurangi jumlah obat yang digunakan pasca operasi. Lebih lagi, rata-rata pasien dengan microshunt memiliki jumlah komplikasi yang lebih sedikit dibandingkan intervensi ulang trabekulektomi, walaupun tidak begitu signifikan. Akan tetapi, walaupun dengan banyaknya keuntungan yang memungkinkan penghematan, biaya bahan untuk microshunt cukup tinggi, sehingga diperlukan analisis biaya lebih lanjut untuk menentukan prosedur mana yang lebih hemat dalam jangka panjangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nadia Anandita Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 150. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan untuk presentasi mengenai pentingnya pencegahan dan juga KIE kepada glaukoma sekunder karena hifema. Trauma mata itu adalah salah satu penyebab utama dari hifema traumatik. Oleh karena itu, di sini sangatlah penting untuk menggunakan pelindung mata selama melakukan aktivitas yang berisiko tinggi untuk mengalami trauma pada mata. Misalnya adalah saat olahraga dan juga saat rekreasi.
Dan juga di sini pastikan untuk menghindari situasi-situasi yang dapat mengakibatkan cedera pada mata. Namun di sini apabila sudah terjadi trauma pada mata, maka yang bisa kita lakukan adalah mengukur tekanan intraokular secara rutin untuk mendeteksi apakah terdapat peningkatan dari tekanan intraokular yang mengarah pada glaukoma. Kemudian juga penting untuk melakukan elevasi kepala dan juga istirahat yang cukup untuk menghindari perburukan, dan juga di sini bisa hindari aktivitas berisiko tinggi seperti mengejar ataupun mengangkat beban yang berat. Dan kemudian di sini edukasi pasien atau KIE di sini sangatlah penting dalam manajemen, yakni kita bisa memberikan pemahaman terkait apa itu hifama dan juga apa saja risiko-risiko yang berpotensi atau berasosiasi dengan peningkatan dari tekanan intraokular. Kemudian juga bisa menginformasikan pasien kira-kira gejala-gejala apa saja yang sekiranya patut diwaspadai, seperti misalnya nyeri pada mata atau kemerahan ataupun penglihatan yang mulai menurun atau kabur. Nah, apabila pasien mengalami gejala-gejala ini, maka pasien diarahkan untuk segera menuju ke layanan kesehatan terdekat. Berikutnya adalah terkait dengan prognosis. Jadi untuk prognosis ini ada beberapa faktor yang memengaruhi prognosis glaukoma sekunder karena hifema. Yang pertama itu adalah tingkat keparahan trauma. Jadi semakin parah trauma pada bagian mata yang dialami oleh pasien, maka semakin besar pula risiko komplikasi yang bisa terjadi, sehingga prognosis pasien akan semakin buruk. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh luasnya hifema. Jadi semakin tinggi derajat hifema, maka akan mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular yang lebih signifikan pula yang akan memperburuk prognosis glaukoma pasien. Kemudian yang ketiga itu adalah respon terhadap pengobatan. Jadi penanganan yang tepat di sini sangatlah penting. Apabila pasien ditangani secara lebih cepat dan juga lebih awal, maka prognosis pasien juga akan lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan komplikasi. Apabila pasien mengalami suatu komplikasi tambahan seperti misalnya ada fibrosis, maka akan memperburuk dari prognosis pasien dan memperpanjang waktu perawatan di rumah sakit. Dan juga di sini yang paling penting adalah penanganan hifema yang tepat sebagai kunci untuk mengendalikan tekanan intraokular, dan di mana seperti yang diketahui tekanan intraokular adalah satu-satunya faktor yang bisa dimodifikasi untuk menangani perkembangan dari glaukoma. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samantha Petrona Theobald dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saya izin melanjutkan presentasi. Jadi sebagai kesimpulan, hifema merupakan akumulasi darah di ruang anterior mata. Di Amerika, hifema terjadi pada 17 dari 100.000 populasi tiap tahunnya. Penyebab paling umum dari hifema adalah trauma tumpul. Cedera tersebut menghasilkan gaya geser yang dapat merobek pembuluh darah sehingga terjadi penumpukan sel darah merah di bilik mata depan. Patofisiologi glaukoma akibat hifema melibatkan beberapa mekanisme, seperti trauma dan peradangan, penyumbatan dari jaringan trabekular, peningkatan akut tekanan intraokular, perubahan fibrotik trabekular, sumbatan pupil, neovaskularisasi pasca operasi intraokular, dan jenis lensa intraokular. Manifestasi klinis glaukoma sekunder akibat hifema sangat bervariasi, seperti nyeri mata, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Penurunan ketajaman visual juga menjadi manifestasi umum pada pasien dengan hifema. Pada pemeriksaan fisik, tanda khas meliputi injeksi konjuktiva, edema kornea, dan adanya darah di bilik mata depan. Pupil juga mungkin menunjukkan berbagai kelainan, seperti tampak dilatasi atau tidak merespon cahaya secara normal. Diagnosis glaukoma sekunder karena hifema dilakukan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Biomikroskopi ultrasonografi adalah prosedur paling umum digunakan. Manajemen hifema mencakup berbagai pendekatan, mulai dari medis hingga bedah, dengan tujuan menghilangkan potensi komplikasi. Penanganan awal glaukoma sekunder seringkali melibatkan penggunaan obat-obatan topikal dan sistemik untuk menurunkan tekanan intraokular. Pada kasus refraktori, hifema tingkat tinggi yang persisten, peningkatan tekanan intraokuler yang terus-menerus, serta glaukoma yang tidak terkontrol, kemungkinan besar diperlukan tindakan pembedahan. Pencegahan dan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE pada pasien sangat penting dalam mengelola glaukoma sekunder karena hifema. Prognosis glaukoma sekunder akibat hifema sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat keparahan trauma, luasnya hifema, respon terhadap pengobatan, dan ada tidaknya komplikasi tambahan.
Dan sebagai saran, pendekatan multidisiplin dalam pengobatan glaukoma sekunder akibat hifema perlu diperdalam untuk mendapatkan hasil pengobatan yang optimal. Diperlukan juga analisis lebih lanjut dalam menentukan prosedur pengobatan yang efisien, baik dari segi hasil pengobatan dan juga biaya. Baik, sekiranya sekian presentasi dari SGDB 6, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.